Aslinya, mobil ini tuh lebih ganteng aslinya dibandingin kalau kalian cuma lihat di brosur. Ini adalah XL7 Alpha yang udah facelift dan ada warna baru adalah Ice Grace Blue sama seperti punya Suzuki Fronx. Oke, di belakang, ini belakang apa depan ya? Ini adalah XL7 Alpha Hybrid yang sudah minor change. Kebetulan ini unit test drive punya Suzuki Pulau Gadung. Kalau kalian misalkan mau nanya harga atau mau test drive unit ini langsung sama Mbak Ningsi aja, nomor handphone nanti saya taruh di layar kalau nggak dipin komen. Kita spill pajaknya berapa? Pajaknya sekitar 4,8. Ini untuk daerah Jakarta Timur 4,8. 4,8 berarti lebih murah sedikit dibanding Veloz Go. Veloz Go KTP Tangerang sekitar 5.200.000, beda tipis lah ya. Dan ini dijual mulai dari 207 bulan paling mahal sekitar 300 jutaan. Sampai 329 kalau nggak salah ya. Nanti fixnya teman-teman bisa ngobrol sama Mbak Ningsi aja. Dan dia ada warna Ice Grace Blue, tapi kalau teman-teman misalkan gue nggak mau warna ini, gue mau warna pink atau warna ungu, bisa tektokan aja. Itu bahkan bisa motong harga dan kalian nggak perlu nambah harga. Nggak perlu nambah bayar gitu kan. Dia belum ada fitur safety sense, tidak ada, tidak terlalu banyak beda. Ini kapas ini kayak masih sama deh. Terus di situ sensor cahayanya gue tutup, jadi seolah-olah ngebaca malam. Jadi pada saat kita pencet unlock, dia lampunya bakal otomatis nyala dan bakal otomatis mati sendiri. Jadi dia hanya nyala pada saat malam aja atau ngebaca malam. Ini lock dan unlock tetap ada kunci manual dan ada aksen warna birunya kayak gini. Terus yang baru ya ini, apa tebak? Grillnya baru nih. Grill baru ini aslinya lebih ganteng kalau dibanding kalian lihat di brosur. Fog lampnya sudah LED, housingnya nggak tahu ya, kelihatan ganteng aja gitu kayak senada dengan sini serasi. Menurut gue kayak JDM kayak gitu loh. Di bagian bawah sini bumpernya ini warnanya grey, ini warna dope, ini juga dope, ini black glossy. Dan yang terbaru sekarang ada kamera 360 yang bakal ngebantu kalian untuk parkir. Halo Suzuki Lovers, balik lagi sama Ningsi, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM 19, tepatnya di Terminal Pulau Gadung. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7 Alpha New yang baru aja launching di Gias kemarin. On roadnya mulai dari 270 jutaan aja tipe terendah, tipe tertinggi di 329 jutaan. DP-nya mulai dari 20%, angsuran mulai dari 4-5 jutaan aja. Kalau tadi mobil XL7 mobil family, ada Suzuki Fronx mobil 2 baris, harga mulai dari 260 jutaan tipe terendah, tipe tertinggi ada di 330 jutaan. Nah, udah ada Fronx Kuro loh. Mau yang mewah, gagah, dan nyaman, kita punya Suzuki Grand Vitara. Udah punya panoramic sunroof, harga mulai dari 419 jutaan aja, DP-nya mulai dari 20%, angsuran di 6 jutaan aja. Ada mobil off-road nih, Jimny yang legend, on road mulai dari 470 jutaan untuk 3 doors, yang 5 doorsnya ada di 490 jutaan. Proses di Ningsi bisa lebih cepat dapat unitnya loh. Ada juga promo, bunga ringan, DP ringan, tenor bisa sampai 7 tahun. Dan kalau Bapak Ibu mau trade-in atau tukar tambah, bisa banget dapat cashback tambahan dari Ningsi. Jadi buat Bapak Ibu yang mau klaim asuransi, garansi, ataupun pembelian unit baru, cash maupun kredit, bisa banget langsung aja test drive di showroom bareng Ningsi di 0877 6905 0247. Ketemu di showroom ya. Oke, ngomongin mesin tidak ada perubahan ya. Tapi gue mau kasih lihat dulu, aksennya ini ganteng ya. Ini aksen hitam-hitam, kelihatan kayak, apa ya, culture gitu ya. Mesinnya 1500 cc, tenaganya sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm, sudah dapat peredam mesin seperti ini. Nah, yang bedain ini sama varian kayak Zeta adalah ini akinya aki khusus karena dia hybrid, dia ada idling stopnya, jadi akinya pasti agak lebih mahal, sekitar 4 jutaan gitu. Tapi benefitnya dia bakalan lebih irit. Kalau teman-teman pengen belajar semua tentang XL7, kalian bisa kepoin Instagramnya dari Mas Ezi di Instagramnya MNMX, itu bisa nih. Atau kalian bisa banyak lah, sekarang udah banyak kok yang pakai XL7. Dan kelebihan dari AT-nya Suzuki ini adalah AT konvensional yang terkenal kuat nanjak, perawatannya juga cukup ringan. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan kenapa mobil-mobil keluarga SUV, mereka nyebutnya low SUV, ini kategorinya low SUV, salah satu mobil paling laris di Indonesia ya. Jadi 1.5 besar dengan ras Terios XL7 juga. EDT-nya cukup tinggi teman-teman, kurang lebih setinggi ini. Tuh hampir 70 cm. Jadi kalian tuh juga pasti lebih tenang kalau bawa mobil ini ngelewatin jalan rusak, genangan air dan segala macam. Bahkan ada beberapa kayak penontonku tuh yang suka komen, "Mas, saya beli XL7, saya beli ras dan segala macam itu dari Mas Teguh tahu gitu." Karena banyak dari konten yang gue review gitu kan.
Panjangnya sekitar 4,4, wheelbase-nya sekitar 2,7, dan karena ini SUV, di sini set cladding-nya ban dop. Cuman ada beberapa yang protes, "Mas, ini kegedean." Tapi enggak sih, menurut gue ini cukup proporsional ya. Mungkin dia bilang kayak kecilin dikit ya, tapi enggak lah ya, udah cukup. Ini kalau kena pentalan kerikil yang kena ini dulu. Terus sekarang warnanya beneran black glossy. Kalau yang lama kan agak abu-abu, ini black glossy. Profil bannya 195, 60, ringnya 16, dan yang terbaru sekarang dia dilengkapi dengan TPMS. Jadi kalian nggak perlu turun untuk ngecek tekanan angin. Jadi pentilnya itu khusus nih. Di sini dia ada kayak sensor gitu. Set claddingnya nyambung dengan set skirt. Ini berbahan dop. Ini set body molding. Ini warnanya kayak grey ya, grey. Terus kita ukur ya. Coba ukuran dari si set skirtnya seberapa tingginya. Ini bukan ground clearance ya, disclaimer ya. Ini sekitar 24 cm. Jadi cukup lumayan tinggi. Kalau dibanding sama R3. R3 tuh kayak lebih napak tanah gitu ya. Dan suspensi memang cenderung lebih keras dibanding sama R3 karena ini kan SUV. Dia handle-nya sekarang hitam-hitam, ada smart entry. Terus spionnya juga warna hitam. Ini talang airnya juga agak gelap, ini juga gelap. Ini bisa buat nambah roof rack. Dia juga punya fungsi unik nih. Nanti kalau kita bisa atur di bagian MID. Kalau misalnya kalian pencet sekali, itu dia bisa kayak yang ngebuka cuma ini doang. Cuman ini kebetulan lagi dipakai yang all open. Jadi kalau dibuka, nih kebuka semua. Tangki BBM letaknya tuh sebelah kiri bisa muat sekitar 45 liter. Dan gue suka aja karena dia di sini dibikin kaca belakang ini nyambung sampai belakang sini. Jadi kacanya full. Terus lampunya juga sekarang ini mirip kayak punya Kuro. Ngerti kalau tahu nggak ya? Jadi kayak smoke lamp kayak gitu. Terus kita coba nyalain lagi. Cakep ya lampunya ya. Kelihatan oke. Ini warnanya serba hitam-hitam, emblem hybrid, ada spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper, antenanya sekarang sudah shark fin, udah nggak pakai short pole aja. Kameranya sekarang satu, yang lama dua. Jadi yang kamera di bagian spion itu diganti sama DVR atau dashcam. Emblem SL7 Alpha, ada sensor-sensor. Nih, gue bisa bilang di sini lebih rapi sih. Lebih gede dibanding sama punya gue, jujur aja. Tuh, lebih gede. Bisa buat nyimpan apa laptop, terus kayak barang berharga kayak itu. Ini juga bisa dilipat rata lantai. Baris ketiga itu punya gue sendiri aja lebih sering AFK kalau kata Mas Ezi ya. Jadi gue bisa lipat rata, ini juga bisa. Terus di sini ban serepnya letaknya ada di bawah sama persis dengan keempat ban lainnya. Jadi kalau misalnya kalian bocor itu diganti, kalian nggak perlu buru-buru kasarannya karena kan ya udah sama persis. Sedangkan kalau ban serepnya nggak sama persis kan itu kayak agak nggak enak dilihat ya, gitu aja sih sebenarnya. Oh ya, di sini finishingnya ini hitam dop sama ini warna grey, mufflernya letaknya sebelah kanan. Oke, yang baru di sini apa? Yang paling kelihatan adalah head unitnya yang sekarang ini mirip sama apa ya? Mirip sama kayak punya Fronx, tapi gue nggak tahu ini kayak resolusinya lebih oke nggak sih? Ini lagi tampilin Apple CarPlay-nya, lagi gue konekin secara wireless. Jadi kalian bisa lihat Maps, bisa dengerin Spotify juga. Nih tampilannya kayak gini, ngeliatin Spotify juga kayak gini ya kan? Tuh. Tuh, terang kan? Cukup terang. Sekarang saya penasaran sama shortcut kamera 360-nya. Tuh, mirip banget sama kayak Fronx. Ya, nggak yang bening-bening banget. Wow, tapi ya cukup oke. Nah, tuh, cukup oke sih, gue bilang. Nah, ini spion biasa, nggak ada DNet. Ini ada DVR. Sun visor-nya di sini nggak ada kaca. Yang ada kaca sebelah kiri doang. Harapan gue ya, barangkali ini di-upgrade jadi autochromic mirror sih, keren banget. Ini masih sama, konsol, rem tangan masih tarik manual, Matic EPRN D2L, tempat cup holdernya gue suka banget, karena bisa taruh minuman, kena blower AC, terus AC-nya juga gue suka, karena dia cepet buat naik turunin puter. Gak apa-apa dikatain kompor, tapi ini gue seneng aja gitu loh, cepet tuh, naikin turunin suhu, dan dia juga sudah otomatis. Nah kalau tips buat teman-teman kalau misalkan mau irit BBM, kalian pakai auto nih misalkan ya, suhunya 26 tergantung kaca film kalian, 26 pasang auto nih nanti akan menyesuaikan sendiri. Semburannya atas bawah juga ada, defogger depan, defogger belakang juga ada. Terus di sini finishingnya nih kayak wooden panel cukup oke sih. Wooden panelnya kayak beda dibandingin yang varian sebelumnya. Dan pastiin juga kalian untuk duduknya nyaman apa enggak. Tinggi saya 165, jarak kepala cukup oke. Pilar A-nya memang agak cukup gede, tapi dia sebenarnya dibikin agak mundur. Tapi jujur aja ya, dengan keberadaan talang air yang tebel banget itu hitam banget cut ya. Kelihatan kayak mahal, tapi dia malah menurut gue malah menambah blind spot. Ada tweeter juga di sini, finishingnya wooden panel juga. Ini fabric, pengaturan retractable. Test speaker. Taruh sini.
Nah, ini fitur yang gue suka ketika kalian lagi nyetel musik terus pengen ngomong, tinggal pencet tombol ini dia langsung ke mute. Kabinnya cukup kedap, speakernya gue bilang cukup oke. Gue nggak tahu ya. Kalau sama mobil gue kok kayaknya ya. Kok ini bagus dan bagusan ini atau mobil gue dan serius dan lu jangan. Ini cukup oke loh. Ini cukup oke. Terus sebenarnya kayak head unit ini juga ngaruh ke suara, sebenarnya kualitas suara kayak gitu. Ya oke lah ya. Dan gue baru ngeh ternyata di sini TPMS-nya tuh bukan di MID tapi letaknya di sini teman-teman tuh. Di sini TPMS-nya. Jadi cuman ini kayak nanti harus dipakai muter. Jadi door unlock-nya ini kalian bisa atur vehicle control-nya, tuh driver door atau all door. Oh, sekarang pengaturannya di sini. Wih, keren loh. Sudah kayak mobil Cina sekarang, canggih. Buzzernya kalian mau atur apa enggak? Tuh, anti theft-nya enable atau oke, anti theft, anti lane change winker, klik gitu, oke. Terus AC mode while idling standar, ekonomi standar aja lah ya. Oke. Cukup oke pengaturannya. Settingannya apa lagi ya? Itu aja sih. Ini kayak nggak bisa digeser-geser lagi gitu loh guys. Jadi kayak gue jujur agak bingung. Ini interface-nya agak bingung, tapi ya oke lah ya, udah cukup canggih. Ini interface dari si Apple CarPlay-nya kayak gini. Menunya tuh kalau Apple CarPlay, phone, musik, maps, segala macam. Searnya ini sudah kulit. Di sini aksennya tuh bukan black glossy tapi warnanya agak grey, kelihatan mahal. Ini di shape, jadi di sini rata. Ini cruise controlnya belum adaptif ya. Naik turunin, cancel buat ngangkat telepon, mute sama untuk volume. Sebelah sini tilt doang, belum teleskopik ngomong-ngomong. Terus tuas lampu sudah otomatis, wiper belum. Sebelah kanan ada engine start stop, shortcut kamera 360, shortcut untuk matiin pakai sensor, matiin traction control, matiin idling stop, dan pengaturan manual leveling. Di sini blower AC-nya tuh bisa kalian atur naik turun. Tuh naik turun, sama ini bisa ditutup juga. Di sini meter clusternya tuh dia perpaduan ya, jarum-jarum yang manual sama digital. Nah, untuk pindah-pindah tinggal pencet gini aja. Motion from, torsi, power, akselerasi, brake, sama ini engine motor untuk yang monitornya baterainya tinggal berapa dan segala macam. Suhu luar sama jam digital. Udah. Sekarang gue mau tes. Kalau ini gue pencet dan tahan, dia bakal ada tampilan menu lagi nggak ya? Oh, dia tetap ada tampilan menu teman-teman. Bukaan pintunya ini pokoknya tuh lebar banget. Kalau ada footage-nya nanti gue taruh. Pokoknya lebar banget. Itu buat masuk lebih mudah. Terus posisi duduknya menurut gue tuh lebih tinggi. Tinggi gue 165, harus gue sebutin sekarang. Nih, duduk pas hampir satu jengkal. Ada blower AC, ada 4 nih. Ada 4 biji. Ada hand grip kiri kanan. Seat back pocket. Ini car charger doang. Suzuki kenapa sih nggak dikasih port USB sama Type-C gitu? Kenapa sih kayak tanggung banget loh. Terus di sini headrest-nya ada 2, tapi bisa duduk buat 3 orang. Tapi menurut gua kalau ada yang ngomongin, wah sayangnya ini mah sebenarnya 6 orang bukan 7 orang, bisa kok kayak 7 orang. Karena yang duduk tengah, menurut gue ya orang dewasa juga nggak nyaman. Biasanya menurut gua yang duduk tengah ini adalah anak kecil. Dan di sini kalau kalian nggak ada penumpangnya, kalian bisa jadiin armrest gitu. Tapi gue suka banget loh sama joknya tuh, kelihatan kayak mahal tuh. Mirip kayak Veloz juga ya. Ada Isofix. Cuman ini dia semi kulit gini, semi kulit, terus fabric, ada Isofix, cantolan baby car seat, safety belt ada dari sini. Cuman penumpang tengah dia bagian dari sini aja gitu. Ini lampu interior masih halogen. Dia bisa dimaju mundurin dari sini. Tuh. Cuman yang unik, gue kasih lihat ya dari sebelah sini ya, cara masuk baris ketiganya. Dia gini teman-teman. Jadi dari sini geser ke depan. Dah, kayak gini. Gue masuk ke baris ketiganya. Nice. Lebih mudah sih. Tuh. Nice. Ini tuh baru banget, belum sempat dibuka-buka. Ini karena unit test drive baru banget loh sebenarnya. Gue mungkin orang pertama nggak sih yang review, gue nggak tahu juga sih. Nah, nih duduknya ini gue berasa lebih tinggi. Nih kakinya tuh bisa masuk ke bagian bawah situ. Ini dibikin paling tegak, ini dibikin paling rebah. Ada safety belt juga. Ada nih, ada hand grip di sini.
Veloz gue tuh nggak ada loh. Ini hand grip kepake nggak sih? Kepake. Sebenarnya kepake kayak misalkan kalian buat pegangan atau kayak gue sebenarnya tuh punya kayak gantungan baju bisa ditempel sebelah sini. Di sini ada tempat cup holder dan juga ada car chargernya gitu. Jarak kepala masih cukup oke. Tinggi gue ulang lagi 165. Buat keluar gimana Mas? Gampang nggak? Gampang. Misalkan ya, ini kayak gini. Keluar gini aja. Tinggal dipencet atas terus dorong. Gitu. Kita muter sedikit teman-teman ya. Kita rasakan apakah hybridnya ada yang beda di mobil yang facelift ini. Responsif sih. Ini karakternya mirip sama kayak karakter ras gue, tapi ini lebih responsif. Mungkin karena di FWD. FWD itu ngaruh loh. Jadi dia tenaganya tuh nggak ada yang loss kasarannya gitu. Bahkan ini lagi konekin Apple CarPlay-nya. Di sini MID sini juga muncul kayak ada panah gitu. Oh ya, udah 30 km/jam. Dia belum dilengkapi dengan fitur speed sync auto lock, dia belum ada teman-teman. Ini ngelewatin jalan rusaknya. Ini gue suka loh, XL7 tuh kayak dia lebih pede kalau dipakai lewatin jalan-jalan rusak gitu. Dia belum dilengkapi dengan speed sync auto lock, confirm. Nih, gue jalan lebih dari tuh nggak ngunci kan. Nah, berarti kalian harus ngunci. Cuman enaknya dia ada tombol locknya di sini. Buat gambaran aja kayak mobil gue ya, Rush, Veloz tuh nggak ada tombol lock unlock gitu. Oke, dimaafkan deh dia nggak ada speed sync auto lock tapi ada lock dan unlocknya. Lewatin sini lebih empuk, kayak lebih bisa buat nahan gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh? Worth it gak sih faceliftnya? Menurut gue sih cukup oke ya. Lebih fresh aja. Pertama yang paling gue suka adalah Android Auto-nya, itu yang bisa wireless, itu gue pakai banget. Terus juga dilengkapi dengan DVR, jadi kalian nggak perlu nambah lagi. Terus juga tampilan dari luarnya desainnya lebih fresh aja gitu loh. Gue suka nih. Kalau memang di foto kelihatan biasa aja, tapi kalau dilihat secara langsung ganteng juga ya. Apalagi dilengkapi dengan kamera 360 sama ini fog lampnya sudah LED. Cukup oke sih. Dan sekarang kalian nggak perlu lagi beli yang kuro-kuro, karena kuro nggak ada. Variannya sekarang kayak ini, lampunya juga sudah cukup bagus. Tinggal kalian adalah ngobrol aja sama salesnya, nego-negoan diskon aja. Seperti biasa, gue pasti bakal ngobrol-ngobrol sama salesnya. Dengan siapa dan di mana nih kita? Hai guys, aku Ningsih, Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat di Jalan Raya KM 19, tepatnya di Terminal Pulau Gadung. Oke, apa spesialnya XL7 yang facelift ini? Dia punya hero color baru yaitu Ice Grace Blue. Plus untuk head unit dia udah support Android Auto dan Apple CarPlay. Plus ada DVR juga. Sama ada TPMS lagi ya? Ya, itu dia. Ada 3 fitur. Mobil gue nggak ada TPMS lagi. Harusnya Mas Teguh beli XL7 kan guys? Ah iya, gitulah ceritanya, banyak lah yang diceritain. Nah sekarang gini, misalkan ya dia nggak pengen warna itu, pengen warna pink kayak itu bisa bantu nggak? Oh bisa dong, kita bisa repaint. Karena kita di Suzuki Pusat Pulau Gadung, repaint dan repair itu adanya di sini. Jadi nambah bisa. Harga atau harus bayar nggak maksudnya gitu? Ya nggak usah nambah sih, tapi potong diskon aja. Masih ada sisa diskonnya nggak? Masih. Oh oke. Ada pesan nggak buat Bapak Ibu yang nonton video ini? Buat Bapak Ibu yang mau cobain unit test drive itu di Suzuki Pusat Pulau Gadung udah ready. Nah kalau misalnya mau beli mobil, aku saranin sih buat test drive, lihat unit dan ketemu sama Ningsih di showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung. Ningsihnya bisa ngasih tutorial nggak cara parkir paralel nggak? Yang lagi rame ya? Iya kan? Kita juga ada Bisa mobil. nggak? Bisa parkir paralel nggak? Bisa dong. Ngerti mobil nggak? Oh ngerti dong. Udah bisa nyetir juga ya ngomong ya? Iya kan? Udah bisa dong. Jadi kalau teman-teman mau test drive, insya Allah Ningsih bantu jelasin lengkap produknya. Oke, fun fact-nya ya, ada beberapa sales itu yang dia jualan mobil, dia sendiri aja nggak bisa nyetir mobil. Menurutku itu hal basic, harus bisa nyetir. Produk knowledge ya wajib lagi, ya gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau mau nanya harga langsung sama Mbak Ningsih aja. Jangan lupa follow Instagram kami berdua, jangan lupa subscribe juga. Terima kasih, bye-bye.